Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-190. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, laki-laki itu sekali lagi terdiam, namun pandangan matanya beredar ke tempat-tempat di sekitarnya. Batu-batu yang pecah berhamburan, batang-batang kayu yang patah, dan yang paling menarik baginya adalah batu-batu kecil yang masuk membenam ke dalam batang-batang kayu. Sambil menarik nafas, ia bergumam, "Kau telah menemukan ilmu lemparan yang tiada taranya. Kau dapat membenamkan batu-batu kecil itu ke dalam tubuh batang-batang kayu sedemikian dalamnya." Orang itu menggeleng. "Tidak terlampau aneh. Kita sudah mengenal Bandil sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan Bandil, batu-batu itu tidak akan dapat membenam sekian dalam." Orang itu memandangi laki-laki tua itu dengan herannya. Sejenak ia tidak menyahut, namun kemudian sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, "Kau memang orang aneh. Seolah-olah kau adalah anak kemarin sore yang kaku melihat tupai berloncat-loncatan di dahan-dahan. Tidak, tetapi kau memang dahsyat." Laki-laki itu kemudian berdiri, melangkah perlahan-lahan mengamat-amati beberapa lubang bekas lemparan itu. Bahkan kemudian ia mengangguk-angguk sambil bergumam, "Luar biasa. Dahan-dahan kecil ini tidak saja dibenami oleh kerikil-kerikil yang kau lemparkan, tetapi dahan-dahan kecil ini berlubang tembus karenanya." "Ah," sahut orang itu, "jangan terlampau memuji. Aku kira bagimu hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Marilah empu, duduklah di sini. Kita berbicara sebagai orang-orang tua yang tidak lagi terlampau banyak menghiraukan masalah-masalah lahiriah." "Aneh, kau sendiri masih mesu diri, memperdalam ilmu-ilmu kanuragan. Tetapi kau berkata bahwa kita tidak perlu lagi terlampau banyak menghiraukan masalah-masalah lahiriah." "Aku tidak menyadap ilmu itu untuk kepentingan sendiri. Iya, untuk orang lain, untuk muridmu misalnya. Tetapi dengan demikian, bukankah kau ingin mendapat kelangsungan dari masalah-masalah lahiriah yang kau tekuni ini?" "Iya." Orang itu termenung sejenak. Perlahan-lahan ia menjawab, "Itulah keringkihan jiwa manusia. Manusia selalu dibayangi oleh nafsu-nafsu lahiriah. Meskipun aku telah mencoba mengasingkan diriku, tetapi aku pun masih juga diburu oleh nafsu yang tidak akan dapat dipadamkan dengan kekuatanku sendiri, kecuali oleh Yang Maha Agung. Dan aku berdoa dan menjaga dari nafsu yang demikian." "Tetapi," laki-laki itu menyahut, "kau ingin menurunkan ilmu ini kepada orang lain, bukankah begitu?" Orang itu kemudian memandangi bintik-bintik di kejauhan dengan sinar matanya yang buram. Perlahan-lahan ia menjawab,
Iya, laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, itu adalah sifat manusiawi. Tetapi aku kira kau memiliki cita-cita yang lebih penting daripada aku. Aku kira kau masih juga memikirkan kebenaran dan keadilan, meskipun tidak seorang pun yang dapat melihat dengan sempurna. Setiap mulut yang menyebut kebenaran dan keadilan tidak akan dapat dilepaskan dari kepentingan pribadi. Aku pun tidak dapat melepaskannya pula. Kebenaran dan keadilan yang menguntungkan diriku sendiri. Tetapi ada nilai-nilai yang umum dari kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai yang sewajarnya menurut penilaian manusia yang picik betapapun juga ilmunya bertimbun di dalam diri. Dan penilaian itulah yang sejauh-jauhnya kita pergunakan. Nilai-nilai manusia yang goyah, sahut orang itu. Kalau saja kita dapat berpegangan kepada nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai yang tidak dapat digayuh oleh kekuatan manusia, setidak-tidaknya kita berusaha, tetapi kita memang harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun, ya, tidak seorang pun yang dapat melihat nilai-nilai yang sempurna dari kebenaran dan keadilan itu. Meskipun demikian, kita berusaha untuk menemukannya. Kita harus bersandar diri kepada budi yang bening, bukan datang dari kebijaksanaan kita sendiri, tetapi hanya dapat ada pada diri kita apabila kita mendapat kemurahan dari Yang Maha Agung. Orang itu berhenti sejenak, sedangkan laki-laki tua yang berdiri beberapa langkah daripadanya itu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Kau telah berbuat sesuatu yang kuat di saat umurmu semakin senja. Namun aku tak mengerti apa yang kau katakan. Kau akan mengerti. Kemarilah, duduklah di sini. Aku dapat merebus air buat menghangatkan tubuh kita, Empu. Iya. Laki-laki itu memutar tubuhnya dan berjalan mendekati orang yang masih saja duduk di pereng gumuk padas. Salah satu dari kebodohanku adalah bahwa aku lebih tertarik pada kedahsyatan permainan kerikil daripada nilai-nilai yang kau katakan. Jangan cemas, aku pun masih juga lebih banyak berbuat demikian. Sudah aku katakan, marilah kita memohon agar kepada kita diturunkannya budi bening dan mulus-mulus supaya kita dapat melihat jalan yang paling bersih yang harus kita tempuh. Laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi, aku mengagumi nilai kanuraganmu. Kau agaknya telah berhasil meletakkan dasar dari ilmumu yang baru. Kau selalu kembali kepada hal itu juga. Apakah kau mempunyai nama buat ilmumu yang baru itu? Sama sekali bukan baru. Kau pun akan dapat melakukannya. Kita tinggal menyalurkan kekuatan yang telah kita miliki untuk mendasari lontaran batu itu. Aku mengerti. Tetapi menilik bekas-bekasnya, kau dapat melempar lebih dari satu batu, bahkan lebih dari 5 batu sekaligus, dan mengenai sasaran yang kau kehendaki. Itu permainan kanak-kanak. Sudahlah, marilah kita berbicara tentang yang lain.
Tentang sepasang pedangmu misalnya. Apakah itu juga sejenis ilmu yang baru? Sepanjang umurmu, kau tidak pernah membawa pedang, apalagi berpasangan. Aku akan berhadapan dengan iblis kemundungan. Aku sudah berniat bertempur sampai salah seorang dari kami mati. Itulah sebabnya aku membawa senjata rangkap. Seandainya tanganku ada 3, maka aku pun pasti membawa 3 pucuk senjata. Orang yang diajaknya berbicara tersenyum. Jawabnya, "Kenapa tidak kau pasang tanduk sama sekali di kepalamu, taji di kaki, dan siku di tanganmu, Empu?" Laki-laki tua itu pun tersenyum pula. Katanya, "Aku bersungguh-sungguh ingin membunuh Kepu Sindet." "Di mana senjatamu? Ciri kebesaran namamu selama ini?" Laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Sejenak kemudian kedua orang tua-tua itu terdiam, tetapi laki-laki tua berpedang itu tidak henti-hentinya menghirani kerikil-kerikil yang membenam ke dalam batang-batang kayu. Maka katanya kemudian, "Pedang, tombak, atau apapun adalah senjata-senjata yang paling umum dipakai. Tetapi ketepatan membidik adalah kekhususan. Mungkin aku juga dapat melontarkan batu dengan kekuatan seperti yang kau lakukan. Tetapi aku tidak mempelajari sifat-sifat dari cara yang demikian. Sehingga aku pasti tidak akan setangkas dan secepat kau melakukannya. Apalagi ketepatan membidik sekaligus untuk 5 sampai 10 butir kerikil." Lawannya berbicara menyahut, "Kau yakin bahwa aku dapat berbuat demikian?" "Pengamatanku biasanya tidak pernah berbohong, apalagi menilik kebesaran namamu." "Kau memuji lagi?" "Tidak." Sejenak orang itu terdiam. "Apakah kau mau mencobanya sekali saja, supaya aku yakin?" "Tidak perlu. Aku perlu meyakinkan pengamatanku." "Kalau kau tidak yakin sekalipun, aku tidak berkeberatan." "Apakah ilmumu itu kau rahasiakan?" Orang itu terdiam. "Berilah aku kesempatan untuk melihat ilmumu. Kalau kau tidak menyebutnya sebagai suatu cabang ilmu tata bela diri, katakanlah permainan batu-batu kerikilmu itu." Orang itu menggeleng. "Tidak perlu, Empu." "Jangan seperti laki-laki cengeng," berkata laki-laki tua itu. "Kita sudah sama-sama tua, dan bukankah kita sudah saling berjanji untuk bersama-sama melepaskan Mahesa Agni? Kelak kau akan melihatnya, tetapi tidak perlu dengan khusus aku perlihatkan kepadamu. Hanya anak-anak muda yang masih mengagumi dirinya sendiri akan berbuat demikian." Laki-laki itu tidak memaksanya lagi. Ia tahu bahwa orang itu telah melatih dirinya dalam kecepatan melepaskan batu-batu dengan tenaga lontaran yang sangat dahsyat. Tetapi agaknya bukan itu saja. Ia melihat sulur-sulur di dalam pereng itu. Agaknya ia telah melatih diri dalam berbagai macam penggunaan senjata yang dapat diketemukannya di dalam hutan itu. Ternyata orang itu dapat melihat perasaannya menilik sikapnya. Maka katanya, "Apakah kau heran melihat benda-benda itu di sini? Kalau demikian, kau sama seperti aku pula,
Yang heran melihat pedang-pedang itu di lambungmu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Di mana senjatamu itu? Aku kini membawa pedang, jawab laki-laki itu. Tetapi sebaliknya, kau mencoba mempergunakan senjata-senjata yang kau ketemukan di sekitar tempat ini. Kau ternyata tidak lagi mempergunakan senjata-senjata yang biasa dipakai orang. Kau menghindari pertanyaanku, Empu. Di mana senjatamu itu? Laki-laki tua itu termenung sejenak. Dipandanginya pepohonan di sekitarnya. Hutan ini memang tidak begitu lebat, tetapi pepohonan raksasa tumbuh pula satu-satu di sana sini. Kau berkeberatan untuk mengatakannya, tetapi aku sudah melihat bahwa kau membawa sepasang pedang besar dan agak kecil. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia berdesis lambat sekali. Senjataku telah patah. Orang itu mengerutkan keningnya. Bertahun-tahun kau mempergunakannya. Kenapa tiba-tiba saja patah? Tidak, senjataku yang bertahun-tahun ikut dalam petualanganku yang jahat itu tidak patah. Senjata itu harus berpisah dengan aku. Kalau senjataku itu masih tersentuh nafasku, maka aku kira masih akan datang petualangan itu berulang. Senjata itu telah aku berikan kepada muridku. Sekali lagi orang itu menjadi heran. Jadi kau ingin menghentikan petualanganmu dan membiarkan muridmu itu bertualang? Aku tidak dapat mengerti, Empu. Muridku memiliki jiwa yang kuat. Ia anak yang baik. Dan aku sudah mencoba untuk menasihatinya supaya ia bercermin kepadaku, kepada gurunya. Beberapa puluh tahun aku bertualang tanpa ujung dan pangkal untuk mengumpulkan kekayaan. Namun sekarang, aku sama sekali tidak memerlukannya. Aku tidak dapat membebaskan Mahesa Agni itu dengan kekayaan yang ada padaku. Meskipun mungkin aku dapat menawar untuk kebebasan Agni dengan tebusan itu. Tetapi aku tahu betapa liciknya Kebu Sindet. Ia akan menerima uang dan kekayaan itu. Tetapi aku yakin bahwa Mahesa Agni itu tidak akan dibebaskannya apabila iblis itu belum terbunuh. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi kau yakin bahwa muridmu itu tidak akan berbuat seperti kau? Iya, ia adalah anak yang paling aku benci sebelumnya. Karena ia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan keinginanku. Namun akhirnya aku tahu bahwa ia adalah murid yang paling baik. Apalagi ketika aku tahu bahwa ia terjerumus masuk ke dalam padepokanku. Aku tahu bahwa ia menentang sikapku saat-saat itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kemudian bersikap acuh tak acuh saja. Asal ia menerima sekedar ilmu. Dan aku pun menurunkan ilmu yang paling sedikit kepadanya. Tetapi akhirnya, ia adalah muridku yang paling baik. Kepadanya aku serahkan semuanya. Senjata ciri kebesaranku itu pun aku berikan kepadanya. Sentuhan senjata itu dengan aliran darahnya tidak akan menimbulkan kejahatan seperti yang pernah aku lakukan. Orang itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, "Lalu apakah yang Empu katakan patah itu?"
Senjata semacam itu juga, tetapi yang lain, rangkapannya. Senjata itu patah ketika aku berkelahi dengan iblis dari kemundungan ini. Kemudian aku terpaksa mempelajari ilmu pedang. Aku tidak akan minta senjataku kembali. Aku ingin melawan Kepusindet yang bersenjata golok itu dengan pedang. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia tidak mengucapkan kata-kata. Diamatinya beberapa macam benda yang ada di pereng padas yang dipergunakannya sebagai rumahnya itu untuk berteduh jika hujan turun. Namun tiba-tiba ia berkata, "Empu, kalau muridmu yang seorang itu tidak kau sukai, kenapa ia dapat menjadi muridmu?" "Itu adalah karena ketamakanku di masa-masa yang lampau. Aku ingin mempunyai murid yang sebanyak-banyaknya. Murid-murid yang tidak sesuai dengan pendirian gurunya akan banyak merugikan perguruannya. Aku tidak mempedulikan di saat-saat itu siapa yang dapat memenuhi syarat yang aku tetapkan, maka ia dapat menjadi muridku." "Apakah syarat itu?" "Sekeping emas atau sekerat permata." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. "Kau memang aneh." Tetapi saat-saat yang demikian itu sudah lampau. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada muridku. Aku sudah berkata kepadanya beberapa kali, dan aku ulangi lagi ketika aku pergi yang terakhir, bahwa yang lampau itu ternyata salah dan tidak berarti apa-apa. "Muridmu yang mana?" "Justru yang dahulu kurang dapat mengikuti keinginan-keinginanku. Ketika aku pergi untuk mencari Mahesa Agni yang terdahulu, aku pun sudah bertekad untuk mati seperti saat ini. Tetapi aku tidak mati. Justru Wong Sarimpatlah yang mati. Aku masih dapat kembali ke padepokanku dan menyembuhkan luka-lukaku. Tetapi ternyata Mahesa Agni belum terbebaskan. Nah, sekarang sisa-sisa umurku ini akan aku pergunakan dalam usaha untuk membebaskan anak yang terperosok ke tangan iblis dari kemundungan ini. Karena sebagian terbesar adalah karena salahku." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Aku dapat mengerti, dan kau telah mencoba menyusun ilmu pedang untuk melawan ilmu Kepusindet yang terkenal, serta goloknya yang berbau maut itu. Sebenarnya kau lebih menakutkan dengan tongkat panjangmu yang menggemparkan itu, empu." Laki-laki tua itu menggeleng. "Tidak, aku tidak akan membawa tongkat panjang itu lagi, supaya aku yang sekarang berbeda dengan aku yang lampau." Lawan berbicaranya itu tersenyum. "Kau telah benar-benar menyesal? Kalau tidak, maka kaulah yang pertama sekali harus berkelahi melawan aku. Terima kasih, kau akan menjadi kawanku yang baik, tetapi tidak untuk membunuh Kepusindet." Aku tidak mengerti. Bukankah tujuan kita adalah membebaskan Mahesa Agni, tidak untuk membunuh Kepusindet? Aku tetap tidak mengerti, tetapi aku akan mengikutimu. Justru karena aku ingin tahu bagaimana caramu itu. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih atas kesediaanmu." Pembicaraan itu terputus ketika mereka mendengar lamat-lamat suara kentongan.
Laki-laki tua yang membawa pedang dan belati panjang itu mengangkat kepalanya sambil bertanya, "Suara apakah itu?" "Kentongan." "Siapakah yang membunyikan kentongan itu?" "Kepu Sindet." Laki-laki itu mengerutkan keningnya. "Untuk apa?" "Kepu Sindet sedang memanggil Mahesa Agni. Kalau ia kembali dan Mahesa Agni sedang tidak berada di dalam goanya, maka Kepu Sindet selalu memanggilnya dengan kentongan." Kerut merut di dahi laki-laki tua itu menjadi semakin dalam. Apakah yang harus dilakukan oleh Mahesa Agni? Ia tidak lebih dari seorang pelayan. Mahesa Agni harus menyediakan makan untuk kedua orang itu. Setiap saat makanan itu harus sudah tersedia. Apabila mereka datang dan tidak dilihatnya Mahesa Agni dan segera menyediakan makan mereka, maka dipukulnya kentongan itu. Apabila nanti Mahesa Agni datang, maka Mahesa Agnilah yang akan dipukulnya. Laki-laki tua itu berdesah. "Dan kau diam saja di sini." "Sudah aku katakan, aku mempunyai rencana tersendiri." "Gila, itu adalah perbuatan gila. Sementara itu Mahesa Agni mengalami siksaan lahir dan batin." "Bukankah itu akan menjadi pengalaman yang baik baginya? Suatu gemblengan lahir dan batin pula." "Oh, kau salah. Hal-hal yang serupa itu dapat membunuh keberaniannya. Ia akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berani berbuat apa-apa. Kalau kau biarkan berlama-lama, maka benar-benar Mahesa Agni tidak lebih dari seorang budak, seorang yang takut melihat perjuangan." Tetapi orang itu menggeleng. "Marilah kita melihat bersama-sama. Apakah Mahesa Agni akan menjadi seorang yang dapat menengadahkan wajahnya lagi di hadapan Kepu Sindet atau tidak?" Laki-laki tua itu tidak menjawab, tetapi ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu masih terdengar beberapa kali suara kentongan dari mulut sarang Kepu Sindet. Kuda sempana yang memukul kentongan itu mengayunkan tangan dengan acuh tak acuh. Sejenak kemudian Mahesa Agni yang basah datang berlari-lari mendekatinya. Tiba-tiba terdengar Kepu Sindet membentaknya. "Hei, kelinci bodoh, dari mana kau, hei?" Aku baru mandi, Tuhan," jawab Mahesa Agni ketakutan. Dengan tajamnya Kepu Sindet memandangi tubuh Mahesa Agni yang basah. "Pemalas!" geramnya. "Matahari sudah ada di puncak langit. Kau baru saja mandi. Apa kerjamu sepagi ini, hei?" Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia terdorong dan jatuh terpelanting ketika tangan Kepu Sindet menampar pipinya. Kuda sempana memalingkan mukanya. Ia melihat Mahesa Agni dengan susah payah bangun dan duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi kuda sempana itu menjadi acuh tak acuh saja. Bahkan kemudian dengan tidak berpaling lagi, ia melangkah pergi. Meskipun demikian tumbuh suatu pertanyaan di dalam hatinya. Mahesa Agni adalah seorang anak muda yang keras hati. Seorang yang hampir tidak mengenal takut sampai pun bertaruh nyawa. Apalagi apabila ia berada di pihak yang tidak bersalah. Bahkan terhadap Aku Tunggul Ametung pun Mahesa Agni tidak dapat menundukkan kepalanya.
pada saat ia melarikan diri Ken Dedes dari Panawijen. Namun tiba-tiba anak itu kini menjadi benar-benar sejinak kelinci. Setiap kali Mahesa Agni hanya dapat menundukkan kepalanya dengan gemetar ketakutan. Apakah benar kata Paman Kebu Sindet? Kuda Sempana bergumam di dalam hatinya bahwa dengan menekan perasaan Mahesa Agni setiap saat, maka jiwa anak muda itu pasti akan berubah dengan sendirinya. Ketahanan jiwanya pasti akan goyah. Setiap kali ia harus mengalami ketakutan dan kecemasan. Setiap kali ia harus dipaksa untuk tunduk dan berlutut. Sehingga akhirnya ia akan kehilangan segala sifat-sifatnya. Mustahil. Hatinya berbantah sendiri. Kekerasan hati Mahesa Agni tidak akan dapat dicairkan dengan cara itu. Tetapi, kenapa sifat-sifatnya kini berubah sama sekali? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Apakah aku pun akhirnya akan kehilangan kedirianku? Kuda Sempana itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, aku memang sudah kehilangan diriku sendiri. Guruku hampir terbunuh oleh Paman Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Bahkan mungkin kini sudah benar-benar mati. Dan aku berada di sini membantunya. Kuda Sempana itu tertegun sejenak. Tetapi ketika ia berpaling maka ia sudah agak jauh sehingga ia tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh Kebu Sindet atas Mahesa Agni. Mungkin pendapat itu benar dan Paman Kebu Sindet sedang membentuk seorang Mahesa Agni yang jinak dan tidak berani berbuat apapun. Kuda Sempana itu pun kemudian melangkah terus. Ia ingin membersihkan dirinya, mandi justru di dalam air yang keruh. Tetapi kini ia sudah menjadi biasa dengan air yang keruh itu. Bahkan minum pun tidak lagi terasa muak. Meskipun ia tahu bahwa di dalam rawa-rawa itu kadang-kadang terapung sisa bangkai binatang-binatang yang mesti dibunuh oleh buaya-buaya kerdil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.